Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berpuasa. Kita sambil berpuasa kita coba masuk ke tema 8 ya, pembelajaran yang ke-6. Ini dia pembelajaran ke-6. Kita coba buka dulu ya. Baik, di sini judulnya tema 8 ya, keselamatan di perjalanan dan di rumah. Subtema kedua, mengajukan pertanyaan keselamatan di rumah. Kalimatannya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Lanjut lagi, rukun saat bermain dengan teman. Kamu tentunya memiliki teman yang berbeda agama, suku bangsa, asal daerah, kegemaran, dan lain-lain. Meskipun berbeda-beda, kita harus bermain dengan rukun. Semua anak harus bermain sesuai aturan. Jika ada teman yang mengalami masalah, kita harus saling membantu ya. Oke, kita teruskan lagi di sini. Menggambar tanda waktu pada jam. Lama suatu kegiatan dapat diukur dengan satuan jam. Untuk menghitungnya kita dapat menggunakan bantuan gambar jam. Perhatikan contoh berikut. Ibu mulai memasak pukul 7. Ibu masak selama 2 jam. Pukul berapakah ibu selesai memasak? 9 ya. Kalau yang bisa jawab pasti jawabannya jam 9. Mulai memasak pukul 7, kemudian di sini ditambah 2 jam, 1 2. Nah, ini ada di angka 9, berarti dia sekarang selesainya jam 9 gitu ya. Oke. Dengan bantuan gambar jam kita dapat dengan mudah menghitung 2 jam setelah pukul 7.00, yaitu pukul 9.00. Jadi ibu selesai memasak pukul 9.00. Oke. Kita coba ke buku tema ya di sini. Coba aja kita buka ya. Tema 2, kemudian pembelajaran subtema 2, pembelajaran ke-6 ya. Mudah-mudahan kita bisa ini dia terakhir nih. Iya, ini dia pembelajaran ke-6 ya. Mudah-mudahan ini benar. Oke, subtema kedua berarti benar ini. Oke, di sini ada pembelajaran ke-6. Kita baca sama-sama. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Mereka bermain di halaman rumah. Bermain sepeda harus berhati-hati. Jika terjatuh badan bisa terluka. Kita harus memperhatikan keselamatan diri. Oke. Apa isi percakapan Udin dan Siti? Oke, kita ambil pensilnya, kemudian kita coba jawab. Warna biru, kita kasih hurufnya 20 30. Kita coba ya isi percakapan nomor 1 ya. Isi percakapannya adalah yaitu Udin bermain sepeda dan kita lihat sini ya. Sorry. Kalau kita lihat di sini, ayahku membelikannya. Aku baru pandai bersepeda. Kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik. Siti bertanya, Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Baik, kita akan jawab ini ya. Baik, kita coba di sini
nomor 1 isi percakapannya ya, itu Udin baru membeli sepeda dibelikan oleh ayah ya. Kemudian dinasehati agar berhati-hati ya. Seperti ini ya. Jadi Siti menanya siapa yang beli sepeda, kemudian ayahnya kapan, terus Udin di sini diminta untuk hati-hati. Oke, kita jawab lagi ya. Apa yang akan terjadi jika bermain sepeda tidak berhati-hati? Jika tidak berhati-hati, maka Udin akan terjatuh atau tidak selamat gitu ya. Oke, ini dia ya, kalau tidak berhati-hati Udin akan terjatuh dan tidak selamat. Ini adalah jawaban yang dari Pak Guru ya. Sekarang kita lanjutkan. Ayo membaca. Di sini huruf awal itu adalah huruf kapital, kemudian kalau kalimat tanya menggunakan akhiran tanda tanya. Dan di sini ada kata tanya, siapa, kapan, bagaimana, di mana, mengapa, bagaimana, atau dengan imbuhan K ya. Ya, pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini ada Udin sama siapa tadi, Dayu ya, sama Siti terjatuh. Nah, di sini ada permintaan, tulislah permintaan yang kamu buat sini. Nah, ini kita disuruh membuat kata kalimat tanya. Untuk membuat kalimat tanya, oke, di sini saya langsung contohkan saja ya. Oke, sebentar saya contohkan aja nomor 1. Apa yang terjadi pada Udin dan Siti? Itu terjatuh ya, apa? Di mana? Di mana Udin dan Siti terjatuh dari sepeda? Jatuhnya di mana? Ya jawab misalkan di jalan raya. Mengapa Udin, besar ya, Udin dan Siti bermain sepeda, mengapa terjatuh gitu ya, terjatuh saat bermain sepeda? Karena tidak hati-hati ya. Kalau hati-hati nggak akan terjatuh ya. Apa, di mana, mengapa, bagaimana, agar, bagaimana Udin, bagaimana cara menolong Udin dan Siti ya. Ini kan terjatuh, jadi boleh pertanyaan bagaimana menolong Udin dan Siti. Kapan Udin dan Siti terjatuh? Kan saat bermain ya, saat bermain sepeda ya. Ini ya, kalau bermain ya harus menjaga keselamatan ya, bermain apa saja. Kemudian di sini ada lagi kata tanya yang belum, yaitu apa, di mana, siapa ya. Oke, kita coba di sini tulis nomor 6-nya, siapa yang terjatuh dari sepeda. Jawabannya yang terjatuh dari sepeda adalah Udin dan Siti ya. Siapa yang terjatuh dari sepeda lagi, kayak orang Sunda ya. Jadi yang terjatuh adalah Udin dan Siti. Ini dah kita coba jawab. Kita lanjutkan lagi dengan berikutnya. Ini kamu baca ya. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Ini kamu baca. Kemudian ini kamu
Coba kamu tulis kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Banyak sekali ya. Kalau saya jawab sini akan saya isi bermainannya banyak ya. Saya coba baca lagi selanjutnya. Tuliskan yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Contohnya bermain sepeda. Oh, banyak sekali selain bermain sepeda. Misalkan bermain taplak gunung ya. Bermain taplak gunung ini ya. Lagi enggak ada ya, bermain misalkan benteng ya, benteng. Oh, banyak sekali. Bermain petak umpet ya. Wow, banyak ya, huruf awal huruf besar, jadi B nya besar. Kemudian ada lagi bermain misalkan tap jongkok ya, tap jongkok. Oke, ini ada contoh-contoh aja. Kalau kamu punya jawaban yang lebih baik ya coba diisi dengan jawaban kalian. Oke, lanjut ya. Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16. Mereka bermain selama 1 jam. Mereka selesai bermain pukul 17.00. Baik, di sini sudah ada contoh jam ya. Di sini ada mulai bermain jam 4 sore atau jam 16.00 ya. Di sini kita bisa sebut 16.00 ya. Jadi ini saya tulis kalau jam 1 itu disebut jam 13. Kalau udah lebih jam 12 jangan sebut jam 1 ya, tapi jam 1 siang boleh. Jam 2 nya jam 14.00 ya. Jam 13 nya jam 15.00, jam 4 nya jam 16.00, jam 5 nya jam 17.00. Ini sudah ada cara dimana kalau lebih dari jam 12 siang ditambah 12 gitu ya. Oke, di sini sudah kita lihat contohnya selama permainan selama 1 jam ya, jadi 4 tambah 1, jadi cukup mudah sebenarnya ditambah dengan angka ini seperti ini bisa ya. Jadi ini kan tambah 1 jam ya, 1. Oke, dari sini saya ulang ya, saya hapus dulu, Pak Guru hapus. Ini warnanya Pak Guru ganti, jangan kuning, coba biru ya. Misalkan dari sini ini kan lama permainan 1 jam. Oke, berarti di sini jam 5 ya, jam 5 itu berarti 12 kan, lebih dari jam 12 jam, maka 12 tambah 5 maka hasilnya adalah 17.00 ya. Nah, ini kita harus tahu caranya kalau pakai jam seperti tadi ya. Baik, kita coba baca soalnya. Siti mulai bermain boneka pukul 16.00. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Oke, kita lihat di sini. Kita coba jawab di sini ya. Kalau ditanya pukul 16, Siti berarti jam 4 ya. Kenapa sih bisa bilang jam 4? Jadi begini, Pak Guru akan ajarkan kenapa bisa disebut jam 4 nanti ya. Oke. Bermain selama 1 jam, berarti kalau bermain 1 jam kamu tambahin sini 1. Berarti di sini nanti jam berapa? Yaitu jam 17 atau jam 5 ya. Nah, ini kamu bisa jawab seperti ini dengan cara seperti ini. Coba kita coba ya. Kenapa kita tunjuk jam 4? Jadi gini, 16 caranya 16.00 atau 16 ya. Pukul 16 saja dikurangi 12 itu jawabannya. Cukup mudah, jadi 4. Jadi menunjuk ke angka 4 ya. Kemudian kamu bisa balik, misalkan kenapa disebut 16 ya. Kalau ini kan tadi alasannya ini ya, yang ini tadi alasannya karena mencari angka 4, angka pada jam ya. Ini mencari angka pada jam, apa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya.
Nah, tapi kalau kamu mencari penyebutan ya, mencari penyebutan, oke Pak Guru tulis ini mencari cara menyebut ya, mencari cara menulis atau menyebut ya, menyebut jam. Jadi ada seperti jam 13, 14, 15 ya. Ini kamu harus punya konsep ya, dimana sini cara menulis adalah misalkan menunjukkan angka 4 berarti 12 tambah 4 aja, jadi semua tambah 12 ya, maka jadi jawabannya 16 ini ya. Jadi jam 16 ini ya, kalau kamu nulis nyebut 16.00 atau ditulisnya 16.00 gitu ya. Ini ada dua trik yang harus dikuasai ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini dia ya, oke. Benny mulai membantu ibu pukul 14. Ia membantu ibu selama 40 menit. Ia membantu ibu selama 60 menit. Pukul berapa ya selesai membantu ibu? Yuk kita ambil jarumnya. Pertama pukul 14 tuh untuk angka berapa? Nah di sini kamu akan bertanya nunjuk angka berapa. Cukup mudah sebenarnya, sini tulis 14 dikurang 12, hasilnya adalah 2. Jadi menunjuk angka 2 ya, kita ambil garisnya, kita kecil aja, ini jam ya soalnya ya, ini menitnya. Oke, inilah jam 2 ya. Kemudian berikutnya kita akan jawab, dia menyelesaikan selama 60 menit. 60 menit di sini berarti adalah 1 jam ya. Jadi 60 menit itu adalah 1 jam. 1 jam berarti kita pindahin garisnya sampai angka 3. Nah ini angka 3 nya berarti jarum jam, dan berarti angka 12 seperti ini ya. Pukul berapa ya selesai membantu ibu ya, jadi jawabannya pukul 15 ya, jadi jawabannya. Oke, ini dia jawabannya. Lalu kita lanjutkan jam berikutnya, jam 3. Udin mulai bermain kasti pukul 15. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapa ia selesai bermain? Oke, di sini kita ambil lagi pensil kita. Nah, di sini kita harus tahu jam 15 yang diminta soalnya. Berarti angkanya jarumnya ke angka berapa? Caranya gini. Caranya gini, cukup mudah ya. Kalau mencari jarumnya nunjuk ke angka berapa, cukup jamnya 15 kurangi 12, maka adalah 3. Maka nunjuk ke angka 3 jamnya ya. Angka 3 ini dia. Kemudian jarum menitnya lurus ke angka 12. Lalu di sini ada lamanya selama 1 jam ya. Kalau 1 jam tambahin 1 berarti ke angka 4 ini ya. Berarti selesainya jam 4. Kemudian angka panjangnya nunjuk ke angka 12 ya. Jadi jam berapa selesainya? Ya udah, tinggal kita jawab aja jam 4 atau jam 16. Dari mana itu? Kita tulis 12 ditambah angka 4 ini, maka hasilnya jam 16.00. Sebenarnya kita bisa tulis jam 4, tapi kalau jam 4 doang salah, jam 4 sore baru bisa ya. Atau jam 16.00 ya. Baik, ini Pak Guru lanjutkan dengan soal yang keempat ya. Lani dan teman-teman mulai bermain petak umpet pukul 16. Mereka bermain selama 120 menit. Pukul berapakah mereka bermain? Baik, di sini ada gambar yang kita bisa lihat sini ya. Saya coba lihat sini, 16 ini adalah kita harus tahu cara gambarnya gimana. Kenapa kita mau tunjuk ke angka berapa? Jadi kita harus kurangi dulu 16 nya dengan 12 adalah 4. Maka jarum panjang jam itu yang
jamnya menunjuk ke angka 4 ya. Kemudian di sini 120 menit. Pada saat kita lihat 120 menit, kita akan timbul pertanyaan, ini berapa jam ini? Berarti caranya gini, cukup mudah ya untuk merubah menit ke jam. Menit rubah berapa jam, maka caranya mudah ya, cukup dibagi 60 ya. 20 dibagi 60. Nah, di sini juga kamu harus tahu ya caranya. 20 bagi 60 cukup mudah ya. Kalau hafal bisa tulis 2, tapi kalau nggak hafal bisa gini. 20 dikurang 60 jawabannya ya. Kemudian dikurang lagi 60, 0. Berarti 0. Nah, kita cuma ngitung 60-nya ada berapa? 1, 2. Berarti di sini jawabannya adalah 2 ya. Jadi 120 dibagi 62, maka di sini adalah 2 jam ya. Jadi 2 jam. Oke, kita bisa tulis sama dengan 2 jam ya. Nah, pertanyaannya adalah di sini 2 jam, kita mau pakai jamnya biar mudah ya. 1, 2 berarti angka 6. Nah, ini akan sampai di angka 6, berarti dia jawabannya ini ya. Atau boleh juga dengan cara dihitung manual, yaitu mulai jam 16 ditambah 2 jam ya. 2 jam. Oke. Maka hasilnya adalah sama dengan ya, yaitu jam 18. Jam 18 itu jam 6 ya, 6 sore gitu ya. Oke, ini kita teruskan, masih ada nomor 5-nya. Benny mulai belajar pukul 7 pagi ya, jam 7 ini jam 7 pagi ya, belajar selama 4 jam. Pukul berapa ya selesai belajar? Kita ambil lagi jarumnya, kita coba jam 7 pagi ya. Ini nggak ada kesulitan dalam menggambarnya. Kemudian ia akan menyelesaikan selama 4 jam ya. Jadi 1, 2, 3, 4 yang jam 11 ya. Jadi jawabannya jam 11. Kita coba gambar jam 11 seperti ini ya. Nah, cuman kita boleh jawab pakai cara misalkan gini, jam 7 waktu mulai ditambah lama belajar itu lama belajar 4 jam, jadi 04 ya. Maka 7 tambah 4 berapa? 11. Jadi jawabannya jam 11. Nah, ini adalah jawaban yang nomor 5 ya. Oke, ini dari Pak Guru ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Pak Guru. Terima kasih banyak. Pak Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.